Hai, aku Maya. Kita ketemu lagi di day 4 belajar Excel. Di day 1, aku telah mempelajari interface Excel, termasuk menu file. Yang kedua, aku sudah mengeksplorasi dan mempelajari menu home. Yang ketiga, sudah mempelajari dan mendalami menu insert. Nah, selanjutnya aku mau mempelajari dan eksplorasi menu pack layout. Yuk, langsung aja ya. Nah, kemarin sudah mendalami seluruh menu insert. Namun di menu slicer, di menu filter ada perintah slicer dan timeline yang tidak diperlihatkan secara langsung. Nah, jadi menu slicer ini itu adalah fitur untuk mempermudah pengguna untuk memfilter dan menganalisis data dari tabel pivot maupun tabel normal untuk bisa difilter atau disaring dengan cepat dan interaktif, dan menampilkan tombol-tombol yang dapat diklik untuk menyaring data secara langsung dan memperlihatkan status filter yang aktif, dan juga bisa menahan filter agar bisa muncul terus seperti ini. Pertama, kita misalnya mau memfilter atau men-slide tabel pivot ini untuk membuat suatu dashboard atau laporan interaktif. Kita perbesar dulu ya. Nah, ini memang kita bisa memfilternya memfilternya dari sini. Cuman bedanya kalau slicer itu dia akan memisah, men-slice, membagi-bagi sesuai dengan yang mau kita lihat. Misalnya, ini bisa cocok untuk membuat dashboard mini atau dashboard. Jadi dia bisa menampilkan data yang kita mau dan kita menyaringnya sesuai dengan yang mau kita tunjukkan atau kita laporkan. Pertama, kita mouse-nya. Pertama kita blok dulu tabel yang mau kita slice, lalu kita sudah di blok, lalu kita tekan slice pada menu filter. Nah, kemudian ada di sini tampilannya. Kalau dia ada tampilannya, berarti ada datanya. Kalau dia menunjukkan connection, berarti belum ada di blok, harus di blok dulu datanya. Kemudian di sini ada beberapa data dari pivot tabel ini. Yang mana mau kita tampilkan? Misalnya aku mau melaporkan jenis transaksi dan dengan jumlah rupiah. Kemudian ada tampilan seperti ini. Lalu kita susun, kita rapikan tampilannya. Ini bisa dibuat ke dashboard. Kemudian jika kita mengklik pemasukan, nanti jumlah yang keluar hanya pemasukan saja. Bedanya dengan pivot table, dia bisa menahan pemasukan, lalu kita tekan jumlah, misalnya pemasukan langsung ada tersaring, pemasukan yang 15.000 tidak ada. Kemudian kita tekan 80 juta. Nah, pendapatan yang ada. Lalu kita tekan pemasukan pendapatan akan tampil karena ada ditahan gitu. Kemudian kita klik lagi, nanti kita tekan ke misalnya 25.000, maka akan pengeluaran aja. Jadi memfilter laporan data pivot atau tabel pivot sesuai dengan yang kita klik atau kita aktifkan di menu slice ini. Kemudian kita buat tampilannya untuk menunjukkan tanda ini slice dari pivot tabel ini. Wow. Kemudian di merge and center, kemudian kita pilih di middle untuk bisa di tengah datanya, kata-katanya. Lalu kita pilih slicer dari pivot tabel. Pilih Ctrl A, shortcut untuk memblok semuanya, huruf dan kata data. Kemudian pilih bold, ubah warna. Lalu pilih garis bawah. Kayaknya nggak mau warna putih, aku maunya warna kuning. Warna kuning cantik, keren.
kuning saja. Dah. Lalu pilih Arial. Oke, selesai untuk data seluruh menu insert sudah di eksplorasi. Sekarang mau lanjut ke menu pack layout. Yuk langsung aja. D4 kita belajar pack layout. Pertama dari menu margin. Di menu pack setup ini untuk men-setting halamannya, misalnya dari ukuran kertasnya nanti saat di print, orientasinya apakah portrait atau landscape nantinya saat di print, lalu size-nya letter K, legal, A4, agar nanti print areanya ini, batas-batas areanya, nah itu nanti bisa disesuaikan dengan margin orientasi sehingga bisa sesuai dengan nanti di lembar kertas yang setelah kita print tampilannya. Baru ada pack breaks ini untuk memisah halaman selanjutnya dengan halaman sebelumnya. Dan ini ada background untuk memilih background latar belakang daripada kertas kerja. Kemudian ada print titles. Print titles ini untuk memilih baris atau kolom yang akan diulang di setiap kita memprint halaman sehingga ada setiap halaman ada tampilan title-nya. Bisa juga digunakan untuk label atau pada headers dan footers kemarin. Pertama, menu margin ini untuk ukuran bisa kita pilih normal, narrow, wide, atau kita bisa custom sesuaikan marginnya, ukurannya. Kita di sini ada page halamannya seperti yang ada di sini, orientasi. Halamannya kita bisa pilih portrait atau landscape. Aku pilihnya portrait nanti ya. Aku pilihnya portrait, terus scaling, adjust 100% size-nya atau mau nanti ukurannya diperkecil sehingga bisa muat banyak data, disesuaikan saja. Kalau ukurannya diperkecil maka huruf-hurufnya juga nanti kecil saat nanti di print, atau bisa ke fit to satu page gitu, bisa. Ini ada kertasnya nanti, ukuran kertasnya bisa disesuaikan dengan kertas yang mau kita print. Misalnya kita punya A4, mau ngeprint data Excel ini, kita bisa pilih A4, kita cari A4. Kemudian kualitas tampilannya 600 paling tinggi, 72 paling rendah. Nanti ini first page number itu auto, berarti kalau auto mulai dari atas. Tapi kalau kita mau print nggak dari atas, disesuaikan saja, bisa kita pilih 1 misalnya ya. Kita coba dulu. Lalu 1 dari awal berarti 2 misalnya gitu. Tapi kalau auto berarti dia dari atas nanti ngeprintnya, dari dashboard. Kemudian kalau margin, ini ukuran dari kertasnya dan datanya. Misalnya kertasnya 4, terus kita buat paling atas 0,75, sama seperti yang ada di Word. Berarti nanti datanya ini di pada skala pada titik 0,75 lah, dia mulai ada tulisannya atau datanya, tampilannya. Kemudian left-nya 0,7, bisa disesuaikan. Header-nya ini tadi kayak judul yang diulangi di setiap halaman. Batasnya misalnya kita buat belajar Excel dari 0, atau terus di bawahnya footer-nya dibuat halaman 1, bisa. Setiap halaman bisa jadi buat halaman ataupun data-data lainnya. Ini sudah di setting, bisa dikecilkan, dibesarkan. Kemudian ini ada center on page. Horizontal atau vertikal. Kalau kita pilih horizontal dan kita pilih vertikal, berarti dia nanti melurus dan di tengah. Kalau kita pilih vertikal saja, dia nanti ke samping karena tombol horizontalnya nggak diaktifkan, jadi nggak di tengah. Kalau kita pilih horizontal saja, dia di tengah tapi dia paling atas. Itu center on page. Aku maunya dia seperti biasa, sesuai dengan data yang sudah aku tampilkan. Kemudian ini ada header footer, kita bisa buat ini kan nggak ada. Kemudian kita bisa buat page 1 kah, atau day 3, atau bisa kita custom. Kita pilih di left, aku mau pilih paling kiri belajar tunggu sebentar. Sudah kita coba. Nah,
belajar Excel oleh headernya. Oh, ulangi lagi, custom aku nggak mau ada satunya. Oleh mayanya jangan di tengah, aku mau paling kiri, paling kanan. Kemudian scale with document like with margin, different out, even page. Ini bagian footer dan headernya bisa disesuaikan. Kalau different out, even page, different first page, berbeda. Scale with document non page 1. Oh, itu halaman ya. Page 1 dari 1. Oh, gitu ya. D3 sampai 4. Page, oh begitu. Oh, ada tanggalnya. Bahkan ada halamannya. Ini untuk D1. Aku pilih mau coba ini aja. Berarti nanti dia scale with document. Coba ya aku cari. Sudah, terus sheet-nya ada print area. Kemudian titles, print area berarti kita bisa blok ya daerah yang mau di print. Ya elah. Udahlah, pilih aja Ctrl A. Kemudian print titles, row to repeat at top, nggak ada sih. Laporan ini kali ya, laporan. Kita pilih laporan. Iya, elah, print area rupanya diklik. Ini Ctrl A, lalu row-nya ini kolomnya nggak ada. Green lines-nya mau pakai green lines atau enggak nanti. Kalau green lines itu yang ada ininya, garis-garis Excel-nya ini. Kalau centang, kalau ada mau, atau black and white. Draft quality, row and column heading. Ini ada ya. Down and then over, atau over then down. Oke. Jadi dia seluruhnya ke bawah atau ke bawah dulu baru lanjut ke atas. Aku maunya ke samping, dihabisin baru ke bawah. Aku page-nya mau landscape. Lalu komen nggak ada. Aku nggak mau komennya, di print juga. Sudah, coba kita buat preview. Kita untuk menampilkan batas-batas printan kita nanti, tampilan yang mau di print. Oh, ini laporannya terpisah. Wah, belajar Excelnya heading tetap selalu ada. Bahkan ininya, nama kolomnya juga ada. Oh, jadi begini kah dia? Coba kita atur lagi. Kita pilih tadi 2 kan. Sekarang aku mau auto depth biar ada dari dashboard. Aku mau pilih marginnya seperti biasa. Baru horizontalnya sudah pas. Scale with document like with page margin. Scale with document menyesuaikan agar skala dokumen ini dokumennya bisa data-datanya bisa sesuai dengan margin dokumen. Scale with document itu untuk menyesuaikan ukuran dokumen dengan ukuran margin yang sudah ditetapkan. Lalu like with page margins ini untuk menyesuaikan data-data tampilan atau huruf yang ada di dokumen untuk disesuaikan dengan batas-batas margin. Sedangkan different first page ini untuk membedakan header dan footer yang ada di halaman awal dengan di halaman selanjutnya. Sedangkan different out and even page ini untuk membedakan halaman header dan footer pada halaman genap dan halaman ganjil. Aku pilih scale disesuaikan kepada ukuran kertasnya, kemudian alignment agar data-datanya bisa tidak terpotong dan sesuai dengan batas-batas yang sudah margin ditetapkan, pada margin. Lalu pilih sheet yang mau di daerah sheet yang mau di dalam situ, pilih area yang mau di print. Aku pilih semuanya, Ctrl A aja. Kemudian row yang mau di repeat pilih. Aku pilih laporan ini. Aku pilih laporan ini. Green lines aku black and white, aku nggak mau, aku mau berwarna.
coba marginnya, page-nya aku mau letter. Yang paling besar apa ya? A3. Letter legal. Lalu coba kita buat, ini ada green lines-nya, ada draft quality row. Coba kita preview ya, sebelum kita print untuk memprint, langsung preview untuk melihat apakah sesuai daerahnya dengan daerah batas-batasnya dengan yang mau kita tampilkan. Oh, jadi begini ya, nggak ada tampilan colornya ya. Berarti ke bawah dulu dah. Oke, kita ulang lagi. Coba ini perkecil. Begini aja. Oke, kita ulang lagi setting. Nah, akhirnya tampilannya seperti yang aku mau. Ada header footernya. Ada footernya aku buat halaman, headernya aku buat judulnya. Jadi tampilannya seperti ini. Aku buat jadinya down dan baru over ke samping. Jadi seperti ini, terpisah ya. Ada jumlah. Kemudian di bawahnya dari ke bawah, dari samping ke bawah. Sampai ke halaman 28. Jadi seperti itu. Aku mau coba mengkecilkan ukurannya biar kecil, biar muat satu halaman. Coba ya. Custom margin. Kita pilih. Ini aku mau buat biar nampak semua, aku buat aja 50%. 45. Oke. Fit adjust, terus habis itu sudah. Sheetnya sudah selesai. Oke. Coba kita preview. Nah, lumayan ya, lumayan agak full ya. Tapi nggak kelihatan. Bisa disesuaikan printannya dengan yang mau kita, dan dia jadi lebih sedikit 6 lembar. Nah, seperti itu nanti tampilan saat mau di print di ukuran kertas legal dalam horizontal. Oke deh, sekarang lanjut ke selanjutnya. Orientasi berarti tadi sudah kan? Portrait aku pilih landscape. Kemudian size-nya sudah legal. Print area-nya sudah tadi. Set print area, clear print area. Untuk ini ada settingan ini batas-batas printnya. Berarti printnya sampai sini 1 lembar. Nah, ada 6 lembar. Sudah ada batas printnya. Kemudian kita pilih clear print area. Nah, sudah lagi loading. Nah, jadi tampilannya tuh sudah tidak ada garis header footernya. Kemudian ada background, ada page breaks. Ini untuk memisah. Coba kita break di sini. Insert untuk menambahkan, remove untuk menghapus page break, pemisah halaman itu. Lalu reset all page breaks untuk mereset semuanya. Ini untuk remove itu untuk satu-satu halaman mana aja yang mau di remove. Kemudian kita coba insert coba ya. Nah, tampilannya seperti ini berarti. Pemisah halamannya. Jadi batas-batas halamannya. Nah, sampai sini. Kemudian di mana kamu ingin membuat halaman selanjutnya dimulai untuk printan, untuk copy memprint. Jadi inilah batas daerah yang mau ku print, yang mau ku buat data selanjutnya, dan batas area yang mau di print untuk halaman selanjutnya. Kemudian untuk meremove-nya coba aku pilih remove. Nah, akhirnya dia sudah tidak ada batas lagi. Oke, tunggu sebentar. Kemudian, nah untuk background ini, untuk latar belakang halaman yang ada di Excel, misalnya kita perlu buat logo atau kata-kata atau nama perusahaan, misalnya begitu, kita bisa pilih dari Google, kita mau pilih background yang mana. Kalau boleh yang bisa di-download, aku download dari ini, bisa di save. Coba ya kita save. Langsung JPG berarti ada. Oke, sudah bisa. Sudah tersimpan, lalu kita bisa buka Excel. Ini untuk dari klik background lalu pilih from file. Ini yang sudah kita ada
filenya di laptop atau komputer kita. Kalau mau yang dari file bisa pakai file. Kalau ada dari file OneDrive bisa pakai drive itu OneDrive. Aku tadi aku OneDrive-nya belum aku daftarkan masukkan, lalu aku pilih dari dokumen saja, pilih gambar latar belakang yang mau dimasukkan, lalu insert. Nah, kemudian latar belakangnya jadi seperti ini. Jadi seterusnya begini. Seperti itu deh. Ternyata latar belakangnya itu mulai dari awal sampai ke akhir. Begitu. Nah, kalau kita mau ganti latar belakangnya, hapus, kita pilih delete. Kemudian kita mau nambah atau ganti, kita mau searching yang gambar lain, kita pilih dari Bing ini, nggak mau repot-repot download, kita mau pilih dari Bing Image Search ini, aku mau pilih tadi aja lah. Mohon maaf ya, ada suara ayamnya. Ini ada ruangan kelas, cantik nih, lucu. Ini deh. Lalu sudah dipilih, pilih insert. Kemudian tampilannya jadi seperti ini, latar belakangnya. Wow, lucu. Nah, setelah itu kita sudah mempelajari margin, orientation, size, print area, delete background. Ini print titles ini tadi yang ada di margin ini kan ada print titles. Kita sudah memberikan ini seperti ini, memberikan tadi areanya ini print titlesnya mulai dari laporan itu tadi. Nah, itu yang akan diulang-ulang di setiap daerah print. Nah, sudah page setupnya sudah kita menu page setupnya sudah kita pelajari. Lanjut kita ke menu yang lain. Selanjutnya kita pilih themes. Ada di themes ini untuk tema dari tampilan workbook kita, sheet kita. Misalnya kita pilih themes, ini ada office. Nah, jadi tampilan seperti awal ini, atau mau temanya, warnanya, temanya, stylenya, visit, gallery, integral, ion, organic, retro basic, slice, circuit, divine, frame. Aku pilih, ini kan bentuknya tadi office, aku mau pilih, coba ini unik nggak ya? Loading sebentar. Nah, oh seperti ini jadinya tampilannya. Wow, tulisannya juga, warnanya juga jadi beda, temanya disesuaikan dengan tema yang ada di setting ini. Nah, ini juga warna ininya juga beda, warna ininya juga beda. Ih, disesuaikan loh. Lucu. Kita nggak perlu lagi pusing-pusing mikirin warnanya. Jadi cantik, disesuaikan dengan temanya saja. Wow. Wow, ininya juga berubah. Jadi tema, style, warnanya semua disesuaikan sama yang ada di sini, di menu times ini. Ada juga download timesnya disesuaikan dengan yang mau kita pilih dari, misalnya dari komputer kita. Wow, cantik. Kalau office tadi jadi begini tampilannya. Wah, tampilannya nggak ikut yang ini, berubah. Kalau visit, oh jadi seperti ini. Temanya seperti itu. Ih, lucu. Ih, cantik. Tapi lebih cantik yang biru. Wow. Warna cantik. Oh, aku mau warna ini tadi. Temanya iron board. Oh, boardroom. Oke deh. Selanjutnya ada efeknya. Kita mau efeknya office. Coba kita pilih office. Office ada smoke, glow, ada glow edge, bersinar gimana. Gimana ini? Ini nggak bisa. Glow. Aku nggak ada pun glownya. Oh. Efeknya. Oh, replay.
Seperti ini ya, dia efeknya ya. Glossy? Oh, ininya berubah memang. Berubah. Nah, berubah kan? Pilih misalnya Glow Age. Aku pilih Reflection. Oh, ini berubah, bener-bener berubah. Ada efeknya. Berubah loh. Ada milk glass. Aku pilih glossy. Lumayan lah ada efeknya. Ini, nah, aku pilih sih. Kemudian aku pilih font. Oh, ada ini. Office-nya Arial. Aku pilih, ya, loading, tunggu sebentar. Colornya mau yang mana? Oh, ada ini lagi. Settingan colornya mau yang ini. Office colornya ini. Blue, violet. Ini red violet. Oh, jadi seperti ini cantik loh. Ini red. Ini ada seperti ini. Oh, ternyata susah. Jadi kalau kita susah dalam memilih warna yang kemarin di menu insert aku susah banget milih warnanya, yang mana yang nyambung. Ini kita bisa pakai tema biar lebih cantik tampilannya. Disesuaikan sama selera. Wow, cantik sampai ke semuanya berubah warnanya. Wow. Ih, cantiknya. Ini tadi yellow. Wow. Ini bagian dari tema ini ya. Colorsnya. Ada custom. Ternyata color. Ada custom color. Oh, ini customnya. Hyperlink, text, sample. Ada yang ini. Oh, ini ada backgroundnya dark. Follow with hyperlink. Wow. Aku pilih yang sudah ada aja. Aku pusing custom warnanya. Ini kan tadi seperti biasa yang sudah kita lakukan office. Yang sebelumnya lumayan lah. Nah, ini jadi lebih bagus. Sampai ke data bar scale-nya di conditional formatting-nya berubah warnanya. Nah, lama banget aku memilih nih. Oh, udah langsung dari sini aja. Nah, udah. Habis itu ini aku mau lanjut ubah biar lebih cantik. Nah, lebih cantik. Udah deh. Jadi menu page layout bagian themes sudah. Themes ini di dalam themes ada color, ada kita bisa ngubah setelah memilih tema kita bisa ngubah colornya tadi, fontnya, jenis fontnya, efek dari save ininya, dari style save-nya, bentuknya dan lain-lain. Terus ada margin, udah page setup sudah. Selanjutnya kita scale to fit. Ini seperti yang ada di menu home ya. Kemarin yang format, ini ada page layout juga ada tampilan width-nya. Ini bagian kolom dan bagian selnya ini ada lebarnya, ada tingginya, apakah otomatis atau kita mau setting halaman satu tingginya satu halaman. Coba kita pilih lebarnya satu halaman. Kita lihat. Oke. To fit a certain number of page. Terus ini ternyata beda ya. Tadi itu format cell ya, sedangkan format cell atau row atau column. Sedangkan ini untuk tampilan seluruhnya kertasnya ya, halamannya. Ternyata begitu. Coba kita buat more page. Oh, sama seperti yang ini. Dia bagian page ternyata. Untuk fit ke satu halaman. Kalau misalnya kita nggak pilih tadi width sama edges-nya, kita pilih ini, maka dia nggak di-fit kan. Ininya nggak ada otomatis. Begitu ternyata. Tapi kalau kita pilih dia di-fit-in satu halaman, kita fit di satu halaman. Kalau kita pilih satu, dia out.
tingginya 1 halaman, lebarnya 1 halaman itu jadi. Sama berarti yang ada di dalam pack setup ini, scale to fit ini. Settingannya bagian spek setup ternyata sama. Tapi kalau adjust ukuran hurufnya sesuai yang kita mau, sedangkan fit 1 halaman nanti dia dimasukkan disesuaikan dengan 1 halaman tingginya dan lebarnya. Ini lebarnya, ini tingginya. Oke, aku maunya adjust saja. Oke, scale-nya juga skalanya sudah. Oh, kalau di fixin 1 halaman, tingginya 1 halaman, lebarnya 1 halaman, terus scale-nya mati ya. Kalau kita pilih adjust, scale-nya nyala otomatis jadinya sesuai dengan skalanya seperti itu. Baru green lines view-nya ini green lines itu yang ini, yang garis-garis ini. Kalau kita pilih, nah tampilannya jadi seperti ini. Aku sukanya ada green lines-nya, lebih cantik menurut aku dan bisa membantu dalam lebih gampang dalam memilih sel aktif yang mau kita aktifkan. Kemudian print, mau di print lines between rows and columns to make the sheet easier to read. Jadi ini untuk memprint green lines-nya. Green lines-nya itu dilihat view ini untuk dilihat di pack layout ini. Tapi nanti kalau kita aktifkan print, nanti dia tampil di print. Jadi view ini, green lines-nya ini ditampilkan di workbook kita di laptop ini. Kita pilih view. Kalau kita mau ngeprint, green lines-nya juga ikut harus pilih print. Jadi dia kalau dinyalakan dua-duanya, tampilan di laptop dan juga nanti di kertas print kita ada green lines-nya. Nah, kemudian itu heading, ada view. Print, ini sama seperti sebelumnya. Oh, heading itu kalau nama dari kolom dan nomor dari kolom dan nama dari barisnya. Jadi kalau kita tampilkan di laptop kita pilih view. Nanti kalau kita misalnya nggak mau tampilkan di print saat mau di print, kita bisa tidak pilih print. Seperti itu. Jadi PLFC ini untuk menyusun men-setting seluruh margin, ukuran, tampilan, tema saat nanti mau di print dan juga di layar laptop ini. Begitu. Bring to forward sama seperti yang sudah kita eksekusi kemarin di insert. Ini membuat misalnya kita pilih ini ya. Ini aja. Kita bring to forward ini untuk ke depan membawa ini aja deh, lebih banyak ininya. Membuat gambar bentuk shape atau apa benda atau diagram atau tulisan ataupun word art ataupun gambar ini ke depan. Kita pilih dia ke depan atau ke depan semua objek to front atau forward untuk ke depan satu kali, satu level. Misalnya kita pilih forward, nanti dia ke depan. Jadi bunganya ini di depan rumputnya. Kalau kita pilih dia bring to front, dia ke seluruhnya, nanti dia nampak dia melewati rumput dan di depan rumput dan batu ini. Kalau kita pilih ke belakang, send backward, ini send backward ini satu level, ini sama seperti sebelumnya, send to back ini paling akhir. Nanti kalau kita pilih send to back, nanti dia di belakang rumput sama ke belakang seluruh gambar yang ada di dekatnya. Seperti ini. Kita pilih send back ke seluruhnya. Aduh. Sudah nanti dia, nah, jadi garis bunganya ini, gambar bunganya ini ada di belakang. Aku mau dia ke depan sekali. Bring to forward. Udah deh. Terus batunya aku pilih to front paling atas. Oke deh, sudah deh. Kemudian di menu arrange ini ada selection selection pane, display the selection pane. See a list of all your object. This make it easier to select object.
change their order or change their visibility. Coba ya kita pilih. Jadi untuk melihat, memilih, melihat, menghilangkan, melihat, dan menunjukkan, menunjukkan selection pane itu untuk menunjukkan ataupun memperlihatkan ataupun menyembunyikan tampilan dari gambar atau diagram atau ataupun bentuk yang ingin kita tampilkan. Jadi dalam bentuk visibilitasnya kita atur dengan selection pane. Nah, seperti ini tampilannya. Di menu arrange ini ada align. Nah, align object ini untuk mengatur atau menyelaraskan objek terhadap grid ataupun shape untuk ke garis kisi, menyesuaikannya ke garis kisi, ataupun menyelaraskan ke bentuk. Jadi supaya bentuk sama bentuk ini sejajar. Bisa juga dibuat selaras ke kiri, ke setengah, kanan, atas, bawah, dan middle. Ada juga view green lines untuk menampilkan garis kisi atau grid. Nah, seperti ini. Kemudian ada ungroup. Ini sama seperti yang sudah dipelajari di 3 untuk menggabungkan satu bentuk ke bentuk yang lain, satu save ke bentuk save lain, satu picture ke picture lain. Jadi satu grup sehingga bisa mudah untuk memindahkannya gitu. Seperti untuk mengaktifkannya, karena ini nggak aktif, untuk mengaktifkannya kita bisa memilih 2 bentuk atau gambar dulu agar bisa aktif minimal 2. Kita pilih gambar yang mau dibuat jadi satu grup. Kita pilih ini misalnya, terus kita pilih shift, lalu kita klik yang mau digrupkan. Nah, kemudian tampilan grupnya sudah aktif. Kemudian kita bisa pilih grup untuk membuat grup. Kemudian perintah grupnya sudah aktif, kita bisa pilih grup untuk menggabungkannya menjadi satu kelompok. Nah, jadi seperti ini, dia jadi satu dan bisa dipindahkan, memperluas suatu grup bersamaan dan memindahkannya secara bersamaan. Lalu pilih ungroup untuk memisahkannya kembali menjadi masing-masing. Ini kita pilih yang mau kita pisahkan grupnya, kemudian pilih ungroup. Nah, kemudian di arrange ini ada juga rotate untuk merotasi. Kita pilih ini misalnya, kita rotasi 90 derajat ke kanan menjadi seperti ini. Kita rotasi ke kiri, bisa flip horizontal, bisa pilih flip vertikal. Nah, seperti ini. Pilih undo atau pilih Ctrl Z untuk mengembalikannya lagi. Nah, sudah seperti itu tampilan dari eksplorasi menu page layout yang ada di Excel, mulai dari themes, page setup, lalu scale to fit, sheet option, and arrange. Nah, sudah selesai day 4 belajar Excel. Sampai jumpa di day kelima. Dah.